Ya mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa silaturahim dengan beliau. Ya. Karena pernyataan beliau sudah tertulis dan itu nanti akan dibaca banyak orang, maka saya menanggapi dari apa yang dinyatakan oleh beliau itu beberapa hal saja. Saya garis bawahi 5. Yang pertama, pernyataan beliau yang mengatakan bahwa Jokowi itu adalah khalifah bagi kita, termasuk khalifah bagi bangsa Indonesia, termasuk umat Islam. Ada kesimpulan bahwa Jokowi sebagai khalifah, kemungkinan besarnya adalah difahami dengan mutlak setiap yang memimpin itu khalifah, karena khalifah itu emang tugasnya memimpin. Presiden pun juga memimpin. Yang kedua, mungkin dipahami itu hanya sekadar perbedaan bahasa. Kalau khalifah bahasa Arab, kalau presiden bahasa Indonesia, mungkin dari sisi itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk menjawab dengan definisi secara hukum syara yang saya sudah siapkan. Ini diambil dari makalah para alim ulama. Sehingga dari definisi itu akan kita lihat perbedaan. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, dalam kitab Al-Muqaddimah halaman 190, Syekh Ibnu Khaldun mengatakan, wa id qad bayyana haqiqata hadzal mansab wa annahu niyabatun an sahibi syariah fi hifdiddin wa siyasatid dunyabi tusamma khilafatan wa imamatan wal qaimu bihi khalifatan wa imaman. Jadi setelah saya jelaskan tentang hakikat dari masalah ini, masalah posisi dari khilafah dan imamah, sesungguhnya khalifah itu adalah sebagai pengganti dari sahibi syariah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam apa? Dalam rangka apa? Fi hifdiddin, dalam rangka menjaga agama, wa siyasatid dunya bih, dan dalam rangka mengurus politik dunia dengan agama, bukan dengan yang lain. Tusamma khilafatan wa imamatan, disebut sebagai khilafah dan imamah. Khilafah itu adalah institusinya, imamah juga institusinya. Sedangkan wal qaim bih khalifatan wa imaman, orangnya, pemimpinnya itu disebut sebagai khalifah dan imam. Ini definisi ya, penting banget. Fa amma tasmiyatuhu imaman fatashbihan bi imamis salat fi itba'ihi wal iqtidabi. Disebut sebagai imam adalah karena disamakan dengan imam salat dalam hal makmum wajib mengikutinya, mengikuti imam. Walihada yuqal al-imamatul kubra, oleh karena itu maka imamah, dalam hal imamah kepemimpinan negara, disebutnya adalah sebagai al-imamatul kubra, atau dalam kitab Asnal Mathalib disebut sebagai al-imamatul udma, kepemimpinan agung,
karena menyangkut negara, bukan imam sholat. Wa amma tasmiyatuhu khalifatan falikaunihi yakhlifu an-nabiyya fi ummatihi. Adapun disebut sebagai khalifah yang artinya pengganti, karena khalifah adalah sebagai pengganti atau penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat dalam hal kepengurusan. Jadi ada hal yang harus digarisbawahi. Khalifah atau imam a'dham itu pemimpin yang dalam rangka ngurus umat berdasarkan Islam, berdasarkan agama. Nah, kita lihat Jokowi memimpin bangsa Indonesia. Dalam hal ini aturan apa, hukum apa yang dipakai oleh Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, kita tahu ternyata bukan dengan Islam, bukan dengan hukum syara, melainkan dengan undang-undang yang statusnya itu adalah Al-Qanun Wad'iyah, undang-undang buatan manusia. Termasuk salah satunya adalah Jokowi itu sebagai pelaksana dari undang-undang migas yang merupakan pesanan Bank Dunia untuk dinaikkan, gitu, dengan istilah dicabutnya subsidi. Para jemaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj Fikih Madhab Imam Syafi'i, juz 7 halaman 289, beliau mengatakan al-khalifatu huwa al-imamul a'dham al-qaim bi khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Khalifah adalah imam a'dham, kepemimpinan agung, al-qaim bi khilafatin nubuwah, yang berdiri sebagai pengganti Nabi di posisi kepala negara. Jadi bukan pengganti Nabi di posisi sebagai Nabi dan Rasul, karena tidak ada Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah pengganti beliau di posisi kepala negara. Apa kepentingannya? Dua, hirasatid din wa siyasatid dunya, jaga agama dan urus dunia dengan agama. Agama yang dimaksud tentu adalah innad dina indallahil Islam, bukan yang lain. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu asasun fama laysa lahu asasun fakharabun. Islam itu adalah pondasi. Sesuatu yang tidak berdiri di atas pondasi agama, fakharabun, dia akan hancur. Indonesia ini tegak bukan di atas pondasi agama, makanya Indonesia ini hancur. Hancur dalam artian wilayahnya lepas satu persatu dan atau paling tidak terancam lepas. Kekayaannya juga satu persatu dikuasai asing. Hancur dah, ekonomi hancur, moralitas pejabatnya hancur, apalagi rakyatnya. Bicara tentang persatuan Indonesia pun sekarang jangankan di tataran rakyat, para wakil rakyatnya aja berantem. Jadi negara kelihatan masih ada, tapi subhanallah sudah benar-benar diambang kehancuran. Kalau tidak saya katakan lagi hancur.
fakharabu